Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhayati dari tingkat 1 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Langsung saja. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Nah, dalam kedudukan ini, Pancasila itu merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum. Maka, segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraannya negara diatur melalui peraturan perundangan. Nah, Pancasila juga dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Nah, dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Selanjutnya itu fungsi Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu sebagai hukum dasar. Undang-Undang 1945 itu merupakan sumber hukum tertulis. Nah, Undang-Undang 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Nah, selain itu juga Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu penting karena itu sebagai penentu hak dan kewajiban negara. Nah, selanjutnya itu sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, sistem konstitusi atau hukum dasar Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis di Undang-Undang 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga pada berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya, seperti dalam TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu sifat Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengetahui hukum dasar itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, ini adalah sifat Undang-Undang Dasar yang tertulis. Nah, yang pertama itu sifat tertulis itu rumusannya jelas, merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Nah, sifat yang kedua itu sifatnya singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat hak. Yang sifat ketiga itu memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Nah, sifat yang keempat itu merupakan peraturan positif paling tinggi. Selain menjadi alat kontrol bagi peraturan-peraturan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui sifat Undang-Undang Dasar yang tertulis, kita juga harus mengetahui sifat Undang-Undang Dasar yang tidak tertulis. Itu yang pertama merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga itu harus diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang keempat itu bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya itu
Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002. Nah, Undang-Undang 1945 ini juga mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya itu adalah pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 ini terdiri dari 4 alinea. Nah, alinea pertama, kedua, dan ketiga itu memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa terbentuknya negara Indonesia. Nah, sedangkan alinea keempat itu memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan undang-undang dasar negara, bentuk negara, dan filsafat negara Pancasila. Nah, di sini ada 4 alinea atau 4 pokok pikiran. Yang pertama itu, pokok pikiran pertama dari alinea pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pokok pikiran yang kedua itu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan pokok pikiran yang keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya itu hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum di Indonesia. Nah, dengan demikian, Pancasila itu merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, ini tuh terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sila-sila Pancasila dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu tertuang pada pokok pikiran pertama. Itu terdapat dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, pokok pikiran yang kedua itu tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga itu ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan pokok pikiran keempat itu ada di sila ke-1 dan sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya itu kita ke hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dan proklamasi. Nah, apa sih hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan proklamasi? Nah, ini adalah isi pembukaannya. Yang pertama itu pernyataan kemerdekaannya. Yang kedua itu tindakan yang harus diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan. Hubungan proklamasi itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kasual organis. Nah, hal ini menunjukkan hubungan proklamasi dengan Undang-Undang 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Yang pertama, alinea pertama itu alinea pertama, kedua, dan ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi. Nah, alinea keempat dalam pembukaan itu memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hubungannya dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai hakikat yaitu tidak terpisah. Kedudukannya itu lebih tinggi, status fundamental norm yang menentukan adanya Undang-Undang 1945. Nah, seperti pada pasal 28 ayat 1 dan 2 itu mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam membentuk nilai dasar yang lebih rinci. Nah, maksudnya itu kita bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, selanjutnya itu pasal-pasal Undang-Undang 1945. Yang pertama itu seperti negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu tertuang dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua itu ada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu ada dalam pasal 1 ayat 2. Dan yang terakhir itu negara Indonesia adalah negara hukum. Itu ada dalam pasal 1 ayat 3. Nah, selanjutnya itu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang kedua itu ada Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat itu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang kelima itu ada Bank Sentral. Yang keenam itu ada Badan Pengawas Keuangan. Yang ketujuh itu ada Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi dan yang terakhir ada Komisi Yudisial. Nah, ini ada lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, itu berada dalam pasal 20 ayat 1, itu fungsinya memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua itu Presiden, itu berada dalam pasal 4 ayat 1, fungsinya itu memegang kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atau MA dan MK. Itu ada dalam pasal 24 ayat 1. Berfungsi untuk kekuasaan kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi fungsinya itu untuk menegakkan keadilan dan hukum. Nah, selanjutnya itu ada atribut kenegaraan. Seperti yang kita telah ketahui bahwa bendera negara kita Indonesia adalah merah putih. Itu tertuang dalam pasal 35. Selanjutnya itu bahasa negara kita itu adalah bahasa Indonesia. Itu pun tertuang dalam pasal 36. Dan lambang negara kita itu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu berada dalam pasal 36A. Dan lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Itu juga berada dalam pasal 36B. Nah, selanjutnya itu ada warga negara dan penduduk. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Itu tertuang dalam pasal 26 ayat 1. Nah, sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu ada dalam pasal 26 ayat 2.
Nah, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Itu dengan tidak ada kecualinya. Itu ada dalam pasal 27 ayat 1. Nah, warga negara dan penduduk itu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu ada dalam pasal 27 ayat 2. Nah, yang ketiga itu adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu ada dalam pasal 27 ayat 3. Dan yang terakhir itu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya. Itu ditetapkan dengan undang-undang berada dalam pasal 28. Nah, sekian dari saya materi tentang Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.